Saat ini, kekuatan Xiao Yu telah mencapai alam dewa yang abadi. Di seluruh Jianghu, orang dengan latar belakang terkuat adalah Xiao Yu. Dengan kakak laki-laki yang kuat dan menakutkan, tidak ada seorang pun di seluruh Jianghu yang berani memprovokasi dia. Faktanya, karena hubungan antara putra master sekte-sekte Dewa Langit Kuning dan Xiao Yu, seluruh sekte Dewa Langit Kuning mendapat banyak manfaat. Dan Feng Lingtian dari Sekte Abadi Surga Kuning telah menjadi gigolo paling terkenal di seluruh Jianghu, seorang pria yang hidup dari wanita. Setiap kali Feng Lingtian mendengar judul ini, sudut mulutnya tidak bisa menahan twitch, tapi sayangnya, dia masih butuh waktu lama untuk menerobos ke alam dewa abadi. Selain itu, bakat dan kekuatan Xiao Yu terlalu menakutkan, dan dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan mereka. Kedua, dengan latar belakangnya yang kuat, ayahnya, yang berada di tingkat abadi menengah, dapat dengan mudah dihancurkan di bawah latar belakang Xiao Yu. Terutama hari ini, ketika Raja Naga sekali lagi menunjukkan kekuatannya yang tak terkalahkan dan dominasinya yang tak tertandingi. Dewa tingkat atas yang menakutkan dan jahat adalah bawahannya. Karena Sekte Abadi Boneka, dia langsung membunuh orang-orang dari Taman Eden. Itu hanyalah perbandingan tirani. Jika masalah ini diumumkan, itu mungkin akan menimbulkan sensasi. Orang-orang dari 4 sekte besar abadi saling memandang dan berbisik. Hal ini memang akan menimbulkan sensasi yang sangat besar. Raja Naga yang membunuh 8 dewa dari alam dewa barat akan menimbulkan sensasi besar di seluruh dunia. Seperti yang mereka pikirkan, malam itu, orang-orang dari 4 sekte besar yang abadi merilis berita tentang pembunuhan 8 dewa Taman Eden. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Dan di antara sekte abadi di Jianghu, itu menimbulkan sensasi yang luar biasa. Itu terlalu mendominasi. Raja Naga memang Raja Naga. Membunuhnya adalah baik. Mereka membunuh 2 dewa abadi dari Sekte Abadi Boneka karena permintaan besar dari Sekte Abadi Boneka. Lalu kita bisa menggunakan alasan yang sama untuk membunuh 8 dewa abadi. Itu terlalu memuaskan. Terima kasih, Raja Naga. Terima kasih, Raja Naga, karena telah membalaskan dendam para murid Sekte Wayang Abadi. Membunuh mereka itu baik. Membunuh mereka terlalu bagus. Bunuh orang-orang sombong itu. Luar biasa, mata ganti mata, mata ganti mata. Seperti yang diharapkan dari gaya Raja Naga, mendukung Raja Naga kali ini. Raja Naga semakin kuat sekarang. Kali ini, dia benar-benar membalaskan dendam Sekte Abadi Huaxia kita. Raja Naga memang layak menjadi Raja Naga. Klan Xuanyuan dan Klan Yuen masih menyelidiki alasan spesifiknya. Ketika mereka akan menemukan penjelasan untuk Sekte Abadi Boneka, Raja Naga langsung membunuh 8 dari abadi mereka. Itu luar biasa. Situs web Jianghu gempar. Dalam 1 atau 2 hari terakhir, karena dewa abadi dari Sekte Boneka Abadi telah dibunuh oleh alam dewa, hal itu menimbulkan sensasi besar di Jianghu. Murid-murid dari Sekte Wayang Abadi sangat sedih, tetapi mereka tidak punya cara sama sekali. Mereka hanya bisa meminta klan Xuanyuan, klan Yuen, dan Sekte Wild Beast Immortal untuk membantu mereka melampiaskan amarah mereka. Mereka awalnya dari akar yang sama. Masalah Sekte Abadi Boneka memang telah membangkitkan simpati para murid dari Sekte Abadi lainnya, dan mereka semua mencela alam dewa Yunani kuno. Namun, hari ini, Sekte Wild Beast Immortal, Sekte Yellow Heaven Immortal, Sekte Great Flood Immortal, dan Sekte Yongchang Immortal mengumumkan bahwa Taman Eden dan Istana Naga akan bekerja sama dalam pil obat. Karena mereka menuntut terlalu banyak, mereka langsung dibunuh oleh para ahli dari Istana Naga. Ketika berita ini keluar, semua orang tercengang. Pada awalnya, ketika para murid Sekte Abadi mendengar bahwa Sekte Boneka Abadi telah dibunuh oleh mereka karena mereka meminta terlalu banyak, mereka mulai mengutuk. Ini adalah alasan yang paling sampah, alasan yang paling sulit dipercaya. Namun, itu sia-sia bahkan jika mereka mengutuk lagi. Namun, hari ini, Raja Naga menggunakan alasan ini untuk memberikan kembali kepada Sekte Abadi Barat. Luar biasa. Itu luar biasa. Ini membuat semua orang menghela nafas pada sikap dominan Raja Naga. Saat itu, Sekte Pengobatan Suci Abadi menyergap bengkel penempaan Gerbang Naga, membunuh murid-murid Gerbang Naga, dan dimusnahkan oleh Raja Naga. Saat itu, semua orang merasa bahwa tindakan Raja Naga mendominasi dan sombong. Setelah setengah tahun, mereka sekali lagi mengalami sikap mendominasi Raja Naga. Kali ini, semua murid Sekte Abadi mendukung tindakan Raja Naga secara online. Raja Naga ini, di klan Xuanyuan, klan Yuen sedang mendiskusikan masalah Sekte Boneka Abadi. Ketika mereka mendengar berita itu,
mereka terdiam. Raja Naga langsung membunuh 8 dewa Taman Eden. Itu bukan hal yang baik bagi kita. Itu mungkin menyebabkan konflik antara Sekte Abadi dan Alam Ilahi. Tetua Agung dari klan Suanyuan perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini perbuatan Raja Naga. Bahkan jika mereka ingin membalas dendam, mereka akan menemukan Raja Naga. Tapi sekarang, Istana Naga harus mengerahkan kekuatan dari 2 alam dewa untuk bersaing dengan Raja Naga. Ya, Raja Naga terlalu kuat. Sekte Wild Beast Immortal mengirim berita bahwa Raja Naga telah menaklukkan makhluk abadi yang unggul dari negara pulau. Sekarang, kekuatan Istana Naga tak terduga. Kedua sekte abadi itu menghela nafas sedikit. Tindakan Raja Naga bisa dianggap telah menyelesaikan masalah sekte abadi boneka. Namun, saat ini, di ujung barat, alam ilahi adalah domainnya sendiri. Di wilayah barat yang luas, 7 alam dewa menempati ruang yang sangat besar. Alam ilahi Taman Eden adalah salah satu alam ilahi yang lebih kuat. Ada lebih dari 20 dewa abadi di seluruh alam dewa. Alam ketuhanan Taman Eden sekilas tampak seperti taman. Ada semua jenis pohon yang tumbuh di dalamnya. Seluruh alam ilahi penuh dengan vitalitas. Di tengah wilayah dewa, ada banyak bangunan seperti mimpi. Di tengah, sepotong logam putih berukuran lebih dari 10 meter tergantung di langit. Bas, bas, bas. Saat ini, informasi muncul di logam putih. Ketika para abdi yang menjaga sisi melihat informasi tersebut, mereka terkejut dan segera terbang ke aula. Apa? Malaikat Okra dan yang lainnya dibunuh oleh Raja Naga Huaxia. Suara marah terdengar di alam ilahi. Seorang lelaki tua kekar terbang keluar dari aula dengan palu emas besar di tangannya. Dia menatap pesan pada logam putih. Wajahnya sangat suram. Segera, para dewa di alam dewa menyerbu satu persatu. Ketika mata mereka menyapu, mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Para dewa telah jatuh. 8 dari mereka telah jatuh. Ini adalah masalah besar bagi seluruh alam ilahi. Di alam dewa barat, kematian setiap dewa akan menyebabkan keributan besar. Sekarang 8 dewa telah jatuh, tidak ada bedanya dengan gempa bumi. Secara khusus, alasan mengapa 8 dewa terbunuh sangat tidak masuk akal. Ini jelas merupakan provokasi ke alam ilahi mereka. Segera, berita ini menyebar ke seluruh 7 alam dewa agung, menyebabkan seluruh alam dewa mendidih. Tatapan semua orang tertuju pada alam dewa Yunani kuno. Karena semua alasan, itu masih disebabkan oleh alam dewa Yunani kuno. 7 alam ilahi tidak bersatu. Ada juga segala macam perbedaan dan perselisihan. Mereka tidak bersatu untuk pergi ke timur untuk membalas dendam. Sebaliknya, mereka diam-diam menunggu hasilnya. Sama seperti bagaimana Sekte Pupet Immortal menanganinya, mereka diam-diam menunggu. Alam dewa lainnya juga memiliki sikap tidak peduli dengan urusan mereka sendiri. Hanya orang-orang dari alam ilahi Yunani kuno dan alam ilahi Taman Eden yang memiliki ekspresi yang sangat jelek. Raungan marah terdengar di alam dewa. Raja Naga, Istana Naga kita telah menambahkan 6 dewa lagi. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Sudah 2 hari sejak terakhir kali mereka membunuh para dewa di Taman Eden. Perdana Menteri Gui datang ke sisi Wang Xian dan berkata dengan gembira. 8 mayat dewa Taman Eden diserap oleh kolam naga dan diubah menjadi energi. Ini memungkinkan ke-6 anggota Istana Naga untuk mencapai alam keabadian. Kolam naga ini bisa dikatakan sebagai alat curang yang sangat besar. Selama itu menyerap energi, sejumlah besar darah naga bisa dihasilkan. Sekarang, dengan tambahan jenderal berkaki 8 dan kepiting, jumlah keabadian di Istana Naga telah mencapai 42 yang mencengangkan. Mungkin tidak lama lagi yang abadi di Istana Naga dapat menjungkirbalikkan seluruh dunia. Wang Xian mengungkapkan ekspresi percaya diri. Ini akan memakan waktu paling lama 4 hingga 5 tahun, atau bahkan lebih cepat. Bagaimana pencarian informasi tentang alam ilahi barat datang? Dan tentang penyerbuan ke laut lain, bagaimana persiapannya? Wang Xian bertanya pada Perdana Menteri Gui. Raja Naga, iblis aneh itu belum mendapatkan banyak informasi tentang alam dewa barat. Alam ilahi adalah formasi besar. Begitu kita masuk, kita akan ketahuan. Kami sudah membuat persiapan untuk invasi ke laut lain. Besok, Aoki Tian akan memimpin sekelompok dewa dan anggota Istana Naga untuk berperang. Saya percaya bahwa kita akan dapat sepenuhnya mengendalikan seluruh lautan subbenua dalam waktu singkat. Jawab Perdana Menteri Gui. Ya, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Dia tidak bisa menjadi panglima ekspedisi ke laut. Ketika tidak ada makhluk dengan tingkat keabadian yang superior, dia tidak perlu mengambil tindakan sama sekali. Cara tercepat untuk mengembangkan Istana Naga adalah dengan menggunakan mayat dewa untuk mengasuh yang abadi.
Ini juga alasan mengapa Wang Xian mengambil tindakan untuk membunuh para dewa di Taman Eden. Bukan hanya karena tindakan mereka membuatnya tidak bahagia. Bukan hanya karena masalah dengan Sekte Boneka Abadi. Saudaraku, tetua dari klan Xuan Yuan memintaku untuk memberitahumu tentang sesuatu. Saat ini, suara Xiao Yu datang dari atas. Wang Xian mendongak dan tersenyum. Apa itu? Ini sebuah amplop. Tetua Agung dari klan Xuan Yuan mengatakan bahwa alam dewa Yunani kuno dan Taman Eden alam ilahi ingin berbicara dengan kami tentang 8 dewa yang dibunuh oleh Istana Naga. Wang Xian melemparkan sebuah amplop dan berkata kepadanya. Oh, saya pikir mereka akan menyerang kita secara langsung. Sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung. Ia membuka amplop itu dan membaca isinya. Wilayah Ketuhanan Yunani kuno dan Taman Eden Divine Territory mengundang Istana Naga ke Pulau Huwei untuk membicarakan tentang para dewa yang dibunuh di Taman Eden. 8 dewa terbunuh. Secara alami, wilayah ilahi Taman Eden ingin membalas dendam. Namun, dengan kekuatan mereka saat ini, mereka bukan tandingan Istana Naga. Selain itu, bahkan jika mereka ingin membalas dendam, mereka tidak tahu persis lokasi Istana Naga. Istana Naga terletak di dasar lautan luas. Semua orang tahu bahwa Istana Naga terletak di lautan, tetapi tidak ada yang tahu persis lokasinya. Oleh karena itu, mereka memiliki surat undangan ini. Aku sudah membunuh mereka. Bagaimana cara mengatasi ini? Sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung. Aku ingin pergi dan melihatnya. Dia menggerakkan tubuhnya dan terbang langsung, dia berteriak dengan dingin, ayo pergi. Suara mendesing. Di Istana Naga, 9 naga bergerak. Di belakang mereka ada kursi naga emas. 4 makhluk surgawi ikan todak emas berdiri di kiri dan kanan. Wang Xian melompat ringan dan mendarat di kursi naga. Dia menatap laut dengan senyum di wajahnya. Ayo pergi. Wang Xian merasa bahwa dia sekarang adalah orang yang hebat. Dia mengendarai binatang suci yang kuat dan memiliki 4 pengawal di sisinya. Pertempuran saat ini tidak lagi seperti masa lalu. Ketika datang ke pertempuran, mereka akan bertarung secara langsung. Sebaliknya, mereka akan mendiskusikannya terlebih dahulu. Jika mereka tidak bisa mencapai kesepakatan, pertempuran mungkin akan pecah. Tanpa sadar, anak bodoh dari beberapa tahun yang lalu telah menjadi pembangkit tenaga listrik tiada taraf yang sekarang menakjubkan. Pulau Wuwei cukup jauh dari sini. Untuk makhluk abadi dan dewa, dibutuhkan setidaknya setengah jam perjalanan. Pulau Wuwei terletak di persimpangan antara timur dan barat, tempat anak benua dan benua Eropa terhubung. Seluruh Pulau Wuwei hanya memiliki keliling 10 km. Pada saat ini, di sebelah timur pulau, sekelompok dewa dan dewa sedang menginjak awan keberuntungan atau pedang roh, melihat posisi di depan mereka. Klan Xuan Yuan dan sesepuh tertinggi klan Yuan berada di tengah. Keduanya memiliki pedang Xuan Yuan dan kipas bumi, dan tubuh mereka dipenuhi dengan aura dunia lain. Di depan mereka, sekelompok orang sedang menunggangi Pegasus. Di tengah, seorang lelaki tua kekar mengendarai Black Pegasus sepanjang 5 meter. Pria tua itu memegang palu besar di tangannya, dan tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Matanya dingin saat dia menatap ke depan. Di sebelahnya, sekelompok 12 orang berdiri paling depan, masing-masing memegang senjata yang berbeda. Ada yang berdiri di atas gagak, ada yang menunggangi hewan laut raksasa, dan ada yang duduk di atas singgasana melayang. Tangan kanannya memegang tongkat dewa yang sangat besar, dan di kiri dan kanannya ada burung gagak hitam berukuran 2 meter. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang menakutkan. 3 dari mereka memiliki kekuatan dewa yang tinggi. Klan Yuan dan klan Xuan Yuan menghadapi kelompok mereka, tetapi wajah mereka tidak berubah sedikitpun. Raja Naga dari Istana Naga belum datang. Penatua berotot dengan palu besar di tangannya berteriak dengan dingin. Ya Tuhan, tidak perlu cemas. Kami sudah memberitahunya. Dia akan segera tiba. Penatua tertinggi dari klan Yuan berkata dengan tenang. Auman mengaum. Pada saat ini, raungan terdengar satu demi satu. Semua orang melihat ke atas dan pupil mereka sedikit mengerut. 9 naga banjir sepanjang 20 meter melayang ke udara. Tubuh mereka yang sangat besar dan aura yang kuat menyebabkan rasa takut muncul di hati orang-orang. Di belakang 9 naga banjir ada singgasana dengan seseorang duduk di atasnya. Kecepatan 9 naga banjir sangat menakutkan. Dalam sekejap mata, mereka telah tiba di depan mereka. Selain 9 naga yang menakutkan, keempat pendekar pedang yang memegang pedang emas duduk di sisi kiri dan kanan singgasana. Haha, sepertinya semua orang datang begitu cepat. Wang Xian berdiri dan mengalihkan pandangannya ke 2 kelompok orang di depannya.
Mereka harus menjadi wilayah ketuhanan Taman Eden dan wilayah ketuhanan Yunani kuno. Apa yang membawamu ke sini hari ini? HMPH, Raja Naga, kamu tahu jawabannya tapi kamu masih bertanya. Apakah menurutmu masalah membunuh 8 Dewa Taman Eden akan terselesaikan begitu saja? Pria tua dengan palu besar di tangannya menunjuk ke udara. Aura menakutkan dipancarkan. Dewa gila, biarkan dewa dari alam dewa Yunani kuno memberitahu kami mengapa mereka membunuh 2 makhluk abadi dari sekte Huaxia kami. Tetua Agung dari klan Xuan Yuan berkata kepadanya dengan acuh tak acuh. Bagaimana kehidupan 2 makhluk abadi bisa dibandingkan dengan kehidupan kita berdelapan? Pria tua itu meraung dengan marah. Gelombang besar setinggi 100 meter naik dari dasar laut. Jika kamu ingin membunuhku, maka bunuhlah aku. Jika kamu punya nyali, maka bunuh aku. Tatapan Wang Xian terasa dingin saat dia mengalihkan pandangannya ke arah para dewa dari 2 alam surga utama. Jika Anda ingin menelepon saya, katakan saja apa yang Anda inginkan. Dengan nama itu, kamu, Yunani kuno, bisa membunuh 2 orang secara langsung. Jadi bagaimana jika saya membunuh 8 orang? Karena kamu sudah mati, katakan saja padaku apa yang kamu inginkan sekarang. Di langit di atas Pulau Huwei, suasananya sangat berat. Kedua kekuatan itu memancarkan aura yang menakutkan. Wang Xian berdiri di singgasana naga dan menatap mereka semua dengan ekspresi mendominasi. Wajahnya mengungkapkan ekspresi dingin. Ketika para dewa dari Taman Eden dan Yunani kuno mendengar kata-kata Wang Xian, wajah mereka menunjukkan ekspresi muram. Dia sudah mati. Apalagi yang dia inginkan? Dia sangat kuat. Bang! Palu besar dewa gila menghantam kehampaan sekali lagi. Energi yang menakutkan menyebabkan gelombang bergolak. Dia menatap Wang Xian dengan niat membunuh. Raja Naga, kamu membunuh para dewa di Taman Eden. Anda mencoba untuk memulai perang. Dewa gila menggeram dengan suara rendah dengan ekspresi ganas. Wang Xian tersenyum dan mengangguk. Kita bisa bertarung kapan saja. Kalian bisa mengatur waktu dan tempat. Arogan, apakah ini sikap Sekte Abadi Barat hari ini? Di sisi lain, lelaki tua yang duduk di singgasana memandang dengan dingin ke arah klan Xuan Yuan dan klan Yuan. Tuan Olympus, penyebab insiden ini semua karena kamu. Sekte Wayang Abadi adalah teman Raja Naga. Anda menggunakan alasan yang tidak masuk akal untuk membunuh 2 makhluk abadi mereka. Karena itulah insiden hari ini terjadi. Penatua dari klan Yuan berkata dengan senyum di wajahnya. Baiklah, baiklah. Sepertinya kita tidak bisa mencapai kesepakatan hari ini. Penatua mengangkat tongkat di sampingnya dengan dingin dan berkata dengan ekspresi dingin. Aku ingin tahu bagaimana kalian akan membicarakan hal ini. Wang Xian menyilangkan tangannya dan memandang mereka semua. Bunuh para dewa di wilayah ilahi Taman Eden dan beri kami sumber daya yang cukup sebagai kompensasi. Kalau tidak, kita akan menjadi musuh. Saat Dewa Gila berbicara, kuda perang hitam itu mengangkat kuku depannya dan tampak seperti hendak menyerang. Sungguh angan-angan. Jika Anda ingin bertarung, maka bertarunglah. Jika tidak, maka tersesatlah. Wang Xian tertawa terbahak-bahak dan langsung meneriaki mereka. Bagus. Raja Naga, alam dewa Yunani kuno kita akan mengingat ini. Akan ada banyak waktu di masa depan. Kalian semua akan membayar mahal untuk ini. Master of Olympus berdiri dengan dingin dan menatap Wang Xian. Wang Xian tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan saat dia mengalihkan pandangannya ke mereka semua. Jika kamu ingin memulai perang, aku akan menemanimu kapan saja. Ayo pergi. Para dewa menyapu pandangan mereka ke arah Wang Xian dengan niat membunuh. Tubuh mereka bergerak dan mereka terbang ke kejauhan. Raja Naga, meskipun kamu telah melampiaskan amarahmu atas masalah ini, kamu harus berhati-hati di masa depan. Wilayah ilahi barat sangat kuat. Tetua Agung dari klan Xuan Yuan menyaksikan orang-orang dari alam dewa pergi. Dia menoleh perlahan dan berkata kepada Wang Xian. Hehe, terima kasih atas pengingatmu. Wang Xian menangkupkan tangannya. Kali ini, Sekte Dewa Timur kita telah membentuk konflik dengan alam dewa barat. Perseteruan antara Timur dan Barat sudah ada sejak lama. 1000 tahun yang lalu, alam ilahi barat dikalahkan oleh Sekte Abadi kami. Selama lebih dari 200 tahun, dia harus tunduk kepada kami. Namun, jarak antara kedua pihak terlalu jauh. Barat milik mereka. Belakangan, mereka melahirkan seorang Raja Saleh yang kuat di Barat untuk menyingkirkan penindasan kami. Segera setelah Sekte Abadi kita memasuki dunia kuali untuk bertahan hidup, alam dewa Barat juga mendirikan alam dewa dengan objek dewa dan memasuki alam dewa. Alam ilahi Barat baru saja lahir belum lama ini. Sekarang, perubahan di Barat bahkan lebih besar dari kita.
Mereka secara langsung menguasai seluruh dunia barat. Mereka adalah dewa, dan orang biasa memuja mereka. Penatua tertinggi dari klan Yuan berkata perlahan. Hehe, jika ada energi spiritual yang cukup di bumi, itu bahkan mungkin berkembang menjadi dunia fantasi. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Keduanya mengangguk setuju. Jika ada energi spiritual yang cukup, dunia teknologi akan menghilang dan menjadi dunia fantasi. Oh benar, Tetua Yuan, klan Yuanmu bagus dalam formasi. Saya ingin tahu apakah kami dapat menukar beberapa formasi kelas 2 dengan Anda. Mata Wang Xian berbinar saat dia bertanya pada sesepuh tertinggi klan Yuan. Formasi. Kami memiliki formasi kelas 2. Namun, kelangkaan formasi kelas 2 tidak kalah dengan artefak langit. Jika Raja Naga menginginkannya, dia bisa menukarnya dengan artefak langit. Penatua tertinggi dari klan Yuan menjawab sambil tersenyum. Saya ingin 7 formasi kelas 2. Segala jenis formasi dengan efek apapun baik-baik saja. Aku ingin tahu apakah kalian punya. Kilatan melintas di mata Wang Xian saat dia bertanya sambil tersenyum. Ya, tentu saja, akan lebih baik lagi jika Raja Naga bisa menghasilkan artefak langit tipe bumi. Kata tetua klan Yuan, baiklah, kita mungkin tidak memiliki 7 formasi tipe bumi. Jika Anda memiliki materi, saya dapat membantu Anda menyempurnakannya juga. Wang Xian segera menganggukkan kepalanya. Kesepakatan, formasi ini terletak di klan Yuan kami. Silakan ikuti kami, Raja Naga. Baiklah. Wang Xian semuanya tersenyum. Dia duduk di singgasana naga dan mengikuti anggota klan Yuan saat mereka terbang menuju gerbang keabadian. Lihat, itu Raja Naga. Ya Tuhan, dia sangat mendominasi. 9 naga itu adalah eksistensi tingkat abadi. Sekarang, mereka benar-benar menarik tahta untuk Raja Naga. 9 naga sedang menaiki singgasana. Mereka terlalu kuat. Ketika mereka tiba di gerbang keabadian klan Yuan, murid-murid klan Yuan di bawah memandang 9 naga raksasa dengan kaget. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman. Ketika mereka tiba di Gunung Surgawi klan Yuan, sesepuh tertinggi klan Yuan menyerahkan 7 formasi kepada Wang Xian. Dia menyerahkan 7 artefak tingkat abadi 2 hari kemudian. Wang Xian duduk di singgasana naga dan membuat keributan sekali lagi. Dia terbang menuju istana naga. 10 formasi level 2 telah dikumpulkan. Bangunan yang perlu ditingkatkan di Istana Naga telah selesai. Dengan penambahan ke-7 formasi ini, Istana Naga akan ditingkatkan ke level 2. Wang Xian mengungkapkan ekspresi bersemangat. Istana Naga level 2 telah menggandakan efektivitasnya. Peningkatan ini akan membawa manfaat besar bagi anggota Istana Naga. Kecepatan kultivasi bisa berlipat ganda dan mencapai tingkat yang menakutkan. Awalnya, dia berpikir bahwa klan Yuan mungkin tidak setuju karena ada konflik dengan mereka. Namun, dari penampilannya sekarang, itu benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Artefak langit juga merupakan harta langka bagi klan Yuan. Setelah tiba di Istana Naga, Wang Xian melayang di atas Istana Naga dan mengalihkan pandangannya ke bawah. Istana Naga tingkat 1. Dragon Master Wang Xian, level 95 elemen Dewa Naga. Bangunan. Istana Raja Naga level 2, meningkatkan kecepatan kultivasi dan kecepatan pemulihan Raja Naga sebesar 600%. Kumpulan transformasi naga level 2, menyerap darah naga dapat melahirkan benih naga, darah naga 143.232. Gerbang naga level 2, hanya ikan yang bisa menjadi naga setelah melompati gerbang naga, efektif melawan makhluk di bawah level 12. Jarum penenang lautan level 2 pilar Istana Naga, tenangkan Istana Naga sejauh 20 mil, tingkatkan kekuatan tempur anggota Istana Naga sebesar 100%. Gua naga level 2, dengan 2000 gua naga, kecepatan kultivasi makhluk di Gua Naga akan meningkat 400%. Ladang Naga level 2, berlatih seni bela diri di Ladang Naga, tingkatkan pemahaman sebesar 200%. Dragon Array level 1, Array Pengumpul Roh, level 1, gandakan pengumpulan kekuatan spiritual, susunan air, level 1, mampu menahan serangan di bawah level 12. Barang Roh, Pohon Leluhur, level, dapat mengembalikan jiwa ke makhluk di bawah level 13. Mengaktifkan kecerdasan makhluk. Meningkatkan kecepatan pembudidaya atribut api sebesar 100%. Saya masih perlu memutakhirkan formasi susunan terakhir. Setelah formasi susunan ditingkatkan, seluruh Istana Naga dapat ditingkatkan ke level 2. Wang Xian sangat bersemangat. Setelah Istana Naga ditingkatkan ke tingkat 2, selain menggandakan berbagai fungsinya, Istana Naga akan memiliki kemampuan bergerak. Istana Naga tingkat 2 bisa bergerak di bawah laut. Dengan kata lain, dia bisa memindahkan posisi Istana Naga.
Berdengung, Wang Xian melambaikan tangannya dan melemparkan kompas formasi di atas Istana Naga. 7 formasi level 2 ditemukan. Apakah Anda ingin memadukannya? Sekering. Perpaduan sudah selesai. 10 formasi level 2 Istana Naga telah menyatu. Formasi Naga telah ditingkatkan ke level 2. Semua bangunan di Istana Naga telah ditingkatkan ke level 2. Istana Naga telah memenuhi persyaratan untuk ditingkatkan ke level 2. Suara sistem datang satu demi satu, dan dalam sekejap, Istana Naga di bawah mulai mengalami perubahan yang mengerikan. Istana Naga, yang awalnya menempati area seluas 10 km, tiba-tiba menjadi lebih besar, dan semua bangunan di dalamnya menjadi lebih besar seperti keajaiban. Istana Raja Naga, kolam transformasi naga, jarum penenang lautan, gerbang naga, ladang naga, gua naga, dan semua bangunan lainnya semuanya berkembang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka. Bahkan pegunungan di Istana Naga telah mengalami perubahan besar. Semua anggota Istana Naga datang ke langit Istana Naga dengan kaget dan merasakan perubahan besar di Istana Naga. Ki spiritual di Istana Naga meningkat dengan kecepatan gila. Berdengung, berdengung, berdengung. Pada saat ini, seluruh Istana Naga ditutupi oleh formasi susunan berbagai warna, dan seluruh area menjadi sangat ilusi. Ini adalah formasi arai. Istana Naga tingkat 1 hanya memiliki 2 formasi susunan, susunan pengumpul roh dan susunan area air. Arai area air dapat menahan serangan makhluk di bawah level 12. Segala macam perubahan dilakukan pada bangunan, dan formasi susunan juga mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Seluruh Istana Naga seindah tanah suci. Suku air di sekitar Istana Naga merasakan perubahan di Istana Naga, dan mereka semua berkumpul seolah-olah sedang beribadah. Istana Naga berkembang dengan sangat cepat. Segala sesuatu di dalamnya berkembang. Ukurannya sudah 2 kali lipat sekarang, tapi masih belum berhenti. Wang Xian memandang perluasan Istana Naga dengan gembira di wajahnya. Radius 20 km saat ini sudah menjadi area yang sangat luas di matanya. Namun, itu belum berakhir. Wang Xian berdiri di langit di atas Istana Naga dan menunggu perlahan. 2 jam kemudian, perluasan Istana Naga akhirnya berhenti. Ding! Istana Naga telah ditingkatkan ke level 2. Semua efek konstruksi telah digandakan. Fungsi baru telah diaktifkan. Suara sistem terdengar. Itu berarti Istana Naga telah selesai sepenuhnya. Istana Naga tingkat 2. Dragon Master Wang Xian, level 95 elemen Dewa Naga. Bangunan. Istana Raja Naga level 2, meningkatkan kecepatan kultivasi dan kecepatan pemulihan Raja Naga sebesar 1200%. Kumpulan transformasi naga level 2, menyerap darah naga dapat melahirkan benih naga, darah naga 143.232. Gerbang naga level 2 ikan hanya bisa menjadi naga setelah melompat melalui gerbang naga, efektif melawan makhluk di bawah level transenden. Jarum penenang lautan level 2 pilar Istana Naga, mengatur ketenangan 100 km di Istana Naga, meningkatkan kekuatan tempur anggota Istana Naga hingga 200%. Gua Naga level 2, dengan 2000 Gua Naga, kecepatan kultivasi makhluk di Gua Naga akan meningkat 800%. Ladang Naga level 2, berlatih seni bela diri di Ladang Naga, tingkatkan pemahaman sebesar 400%. Dragon Array level 2, Array Istana Naga penyembunyian, pertahanan, pengumpulan energi spiritual, gerakan. Barang roh, pohon leluhur, level, dapat mengembalikan jiwa ke makhluk di bawah level transenden. Mengaktifkan kecerdasan spiritual makhluk. Meningkatkan kecepatan pembudidaya atribut api sebesar 200%. Terlampir kolam transformasi naga untuk memelihara spesies naga. Spesies naga saat ini ikan pedang emas, udang guntur, monkey setan, hydra, kura-kura naga, yaksa, gadis kerang, lobster emas. Ini adalah efek dari upgrade. Wang Xian melihat perubahan di seluruh Istana Naga setelah peningkatan. Dia terkejut. Sekarang jangkauan Istana Naga telah meningkat menjadi 50 km, itu telah meningkat 5 kali lipat. Efek dari semua jenis bangunan telah berlipat ganda. Dengan kata lain, anggota biasa Istana Naga akan berkultivasi 8 kali lebih cepat di Gua Naga daripada di dunia luar. Ini adalah peningkatan yang mengerikan. Kecepatan kultivasinya di Istana Raja Naga 12 kali lebih cepat daripada di dunia luar. Selain itu, peningkatan susunan naga benar-benar berbeda dari saat berada di level 1. Itu telah menjadi susunan hebat Istana Naga. Pertahanan susunan besar ini bisa menahan serangan makhluk di bawah level transenden. Dengan kata lain, bahkan makhluk abadi yang unggul tidak bisa memasuki Istana Naga. Efek dari pohon leluhur masih abnormal.
Efek khusus dari pembukaan kolam naga membuat mata Wang Xian terbakar kegirangan. Memelihara benih naga. Dengan kata lain, ketika makhluk memasuki kolam naga, itu bisa berubah menjadi ras lain melalui kemampuan ini. Misalnya, kura-kura dapat memilih untuk berevolusi menjadi monkey setan atau setan aneh di bawah fungsi mengasuh benih naga. Ini adalah kemampuan yang menyimpang, dan itu juga merupakan dasar dari kekuatan Istana Naga. Saat ini, tidak banyak departemen di Istana Naga. Sangat sulit menemukan ras lain yang persis sama. Dengan metode memelihara benih naga ini, seseorang dapat memelihara ikan menjadi monkey iblis dan membentuk ras tetap. Jika itu masalahnya, Istana Naga akan menjadi semakin kuat di masa depan. Mata Wang Xian bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Adapun untuk meningkatkan Istana Naga ke level 3, Wang Xian melihat sekilas. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tingkatkan saat ini. Semua barang yang dia butuhkan adalah barang luar biasa. Wang Xian memasuki Istana Naga. Jarum ilahi penenang laut setinggi 100 meter itu sangat megah dan tampak seperti pilar Istana Naga. Seluruh Istana Raja Naga telah berkembang 5 kali lipat. Saat dia masuk, dia bisa merasakan energi spiritual yang jelas. Itu tidak lebih lemah dari energi spiritual di 9 kuali. Kursi naga menjadi lebih dari 50 meter panjangnya, dan seekor naga ilahi melingkar dari kepala ke ekor, tampak sangat mendominasi. Pohon leluhur dan Istana Naga telah sepenuhnya bergabung menjadi satu. Pohon leluhur juga mendapat peningkatan besar kali ini. Efek dari kayu yang mengembalikan jiwa, pohon perbudakan, dan kayu tak berujung semuanya sangat tidak normal. Karena kayu yang tak ada habisnya, kecepatan kultivasi elemen api di seluruh Istana Naga telah berlipat ganda lagi, yang sangat tidak normal. Sayangnya, hanya Guan Suking yang merupakan pembudidaya atribut api di Istana Naga. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, Lan Qingyue, Guan Suking, dan gadis lainnya tiba-tiba kembali dan memasuki Istana Naga. Xian kecil, bagaimana Istana Naga mengalami perubahan sebesar itu? Lan Qingyue melihat sekeliling dengan kaget dengan ekspresi tidak percaya. Mereka tidak tahu bahwa Wang Xian telah memperoleh sistem tersebut. Setelah pergi selama beberapa hari, seluruh Istana Naga telah berubah menjadi kota besar. Itu bahkan lebih megah dan megah. Energi spiritual telah berlipat ganda. Efek defensif dan penyembunyian juga telah mencapai puncak di bawah transendensi. Mata Guan Suking berkedip-kedip dengan api. Jelas bahwa Feng Luan telah mengambil alih tubuhnya. Pada saat ini, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan macam apa yang bisa menyebabkan perubahan mengerikan di Istana Naga? Dia menggerakkan tubuhnya dan melihat segala sesuatu di sekitarnya. Dia melihat ke kayu tak berujung, jarum ilahi yang menenangkan lautan, dan kolam naga di belakangnya. Wang Xian tidak menjawabnya. Dia melihat ekspresi kaget mereka dan tersenyum di samping. Segera, Istana Naga akan menguasai seluruh lautan. Wang Xian, aku mendengar dari Xiao Yu, Qingyue, Guan Suking dan yang lainnya bahwa kamu pernah dibangkitkan di sini. Feng Luan datang ke sisi kolam naga. Matanya berbinar saat dia menatap Dragon Pool. Tidak banyak darah naga di sana dan memancarkan kekuatan misterius. Ada 9 naga suci melingkari 9 pilar naga. Mereka tampak seperti naga ilahi yang nyata. Ya, Wang Xian menatapnya dan tiba-tiba menebak sesuatu. Apakah kamu menginginkannya? Untuk membangun kembali tubuhku. Setelah masa pelatihan ini, saya sudah membuat persiapan. Mata Feng Luan berkedip saat dia berkata. Dia bisa dianggap telah mengambil alih tubuh Guan Suking. Setelah beberapa bulan, banyak hal yang tidak bisa dia lakukan selain tidak terbiasa. Dia membutuhkan tubuhnya sendiri, perlu kembali ke dunia supernatural, dan perlu meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Dia butuh balas dendam. Bagaimana Anda perlu membangun kembali tubuh Anda? Apakah ada kerugian pada tubuh Suking? Wang Xian sedikit mengernyit dan bertanya padanya. Saya perlu mengambil setengah dari darah esensi burung vermilion. Namun, dengan kekuatan kita saat ini, bahkan jika kita membaginya secara merata, kita masih memiliki kekuatan dewa tertinggi. Feng Luan berkata kepada Wang Xian, juga, aku membutuhkan esensi darah di kolam naga. Saya tidak tahu pertemuan kebetulan seperti apa yang Anda alami. Esensi darah di sini sangat sakral. Saya bisa menyerapnya dan mengubahnya menjadi darah vermilion bird. Saya dapat menggunakan esensi darah di sini untuk merekonstruksi tubuh saya. Tentu, Wang Xian mengangguk pelan. Dia tidak ingin Suking menempati tubuh yang sama dengan orang lain. Terutama ketika mereka berada di tempat tidur. Suking awalnya sangat kooperatif, tapi dia tiba-tiba berhenti bergerak. Kemudian, dia tahu bahwa pasti ada perubahan orang. Namun,
Dia tidak bisa berhenti saat itu dan hanya bisa melanjutkan. Feng Luan, yang tubuhnya gemetar, bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara, apalagi pergi. Awalnya, Wang Xian merasa sangat mengasyikkan. Namun, dia merasa sedikit tidak nyaman setelah mengalaminya beberapa kali. Dia merasa seperti mayat. Raja Naga. Pada saat ini, suara Perdana Menteri Gui dan yang lainnya terdengar. Wang Xian menoleh dan melihat Aoki Tian dan Aoki menyeret mayat besar. Dua mayat memiliki panjang lebih dari 20 meter. Mereka adalah hiu besar dengan kepala besar. Setiap gigi memiliki panjang sekitar 7 hingga 8 meter dan terlihat sangat menakutkan. Ini adalah makhluk tingkat abadi yang kami bunuh di Samudera Hindia. Ada total 4 dari mereka. Keempat makhluk ini tidak cerdas dan tidak memiliki sifat. Namun, energi vital dan darah mereka sangat kaya dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Aoki Tian melapor ke Wang Xian. Baiklah. Wang Xian melihat keempat mayat itu dan awalnya berpikir bahwa dia tidak akan bisa memasuki Gua Naga untuk perlahan-lahan menyerap esensi darah dari 4 makhluk tingkat abadi yang lebih rendah. Dia memandang Feng Luan di sampingnya dan berkata, esensi darah dari 4 makhluk tingkat rendah tingkat abadi seharusnya bisa menyembuhkan tubuhmu, kan? Yang terbaik adalah memiliki makhluk tingkat abadi ini. Setelah membangun kembali tubuhku, aku tidak perlu lagi meningkatkan kekuatan tubuhku. Feng Luan menganggukkan kepalanya dan melihat ke-9 pilar naga. Ke-9 kepala naga yang bercokol di pilar naga mengeluarkan darah berkilauan dari mulutnya. Setiap tetes darah sangat mulia. Kapan pelaksanaannya? Wang Xian bertanya padanya. Karena semuanya sudah selesai, ayo lakukan sekarang. Feng Luan menarik napas dalam-dalam. Matanya berbinar saat dia berkata pada Wang Xian. Seberapa percaya diri kamu? Wang Xian menatapnya dan bertanya dengan ragu. Jangan khawatir, Su King tidak akan menderita kerugian apapun. Saya memiliki kepercayaan diri 50%. Kata Feng Luan, 50%. Bukankah itu terlalu rendah? Haruskah kita menunggu sedikit lebih lama? Wang Xian melihat ekspresinya dan mengingatkannya. Saya bukan nirvana. Sebaliknya, saya dibangkitkan dari kematian. Ini adalah keajaiban tersendiri. Kecuali ada harta yang sangat menantang surga, saya akan berada dalam bahaya kematian. Jangan khawatir, ini pilihanku. Matanya dipenuhi dengan tekad. Sebagai seorang permaisuri, peluang sukses 50% sudah sangat besar di matanya. Baiklah, jika ada yang bisa saya bantu, katakan saja langsung. Wang Xian mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan mulai. Nanti, aku akan berpisah dari tubuh Su King. Saat Feng Luan berbicara, titik di antara alisnya tiba-tiba menyala. Wang Xian melihat bahwa dia sangat ingin membangun kembali tubuhnya. Dia menyaksikan tanpa daya dari samping untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Api samar mengelilingi tubuh Guan Su King. Nyala api tidak memiliki kehangatan sedikitpun. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan vitalitas. Ini adalah api nirvana, api kehidupan. Pakaian di tubuhnya langsung berubah menjadi abu di bawah nyala api. Bintik di antara alisnya berkedut hebat seolah-olah ada sesuatu yang ingin melompat keluar dari tengah. Mendesis. Suara lembut terdengar. Wang Xian melihat darah merah keluar dari area di antara alisnya. Darah burung vermilion. Wang Xian melihat dan melihat tubuh Guan Su King jatuh ke samping. Dia dengan cepat menggunakan tangannya untuk mendukungnya. Guan Su King memanggil dengan lembut. Dia meraih lengannya dan memanggil dengan lembut, Xiao Xian. Ya, selesai. Wang Xian memandang Guan Su King dan menunjukkan senyum bahagia di wajahnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, Lan Qingyue dan yang lainnya melihat situasi di sini dan terbang dengan cepat. Xiao Xian, saudari Feng Luan sangat menyedihkan. Guan Su King memeluk lengan Wang Xian dan berkata padanya. Mari kita lihat, takdir bagi orang-orang dari dua dunia untuk bertemu. Wang Xian tersenyum tipis dan melihat ke kolam naga. Esensi darah Vermilion Bird memasuki kolam naga. Feng Luan mengambil inisiatif untuk menyerap esensi darah dan mulai memadatkan tubuh fisiknya. Memadatkan tubuh fisik hanya dengan setetes esensi darah adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik yang menakutkan. Bahkan Feng Luan, yang berada di puncaknya, tidak bisa melakukan ini, apalagi sekarang. Untungnya, ada darah naga di Istana Naga. Darah naga ini milik benda tanpa pemilik. Itu hanya tubuh energi murni dan dapat dengan mudah diserap. Secara bertahap, kepala ilusi muncul di depan mata semua orang. Itu memiliki wajah yang indah, mulia dan dingin. Meskipun tidak membuka matanya, itu masih memberi orang perasaan memandang rendah dunia.
Ini adalah aura kuat yang datang dari posisi tinggi untuk waktu yang lama. Bahkan Wang Xian jauh dari itu. Sangat cantik. Guan Suking, Lan Qingyue, dan yang lainnya melihat ke kepala yang kental dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tidak ada kekurangan sama sekali. Itu benar-benar sempurna dan seindah sebuah karya seni. Setelah mengembunkan kepala, esensi darah Feng Luan telah dikonsumsi lebih dari setengahnya. Tiba-tiba, Sun Lingxiu yang berada di samping mengerutkan kening dan berseru. Ini buruk. Mungkin energi dalam esensi darah tidak cukup. Perilaku Feng Luan mirip dengan nirvana. Tubuh Phoenix sangat lemah sebelum nirwana. Ini karena mereka perlu menyimpan energi dan menggunakannya selama nirvana. Ketika Feng Luan dan Suking menempati tubuh bersama, mereka mungkin bisa berhasil. Tapi sekarang, mata Lan Qingyue berbinar dengan cahaya abu-abu. Kultivasi Kun adalah untuk meningkatkan kekuatan tubuh fisik. Oleh karena itu, Lan Qingyue tahu lebih banyak tentang tubuh fisik daripada Wang Xian. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika esensi darah dan energi saudari Feng Luan tidak mencukupi, dia tidak dapat merekonstruksi tubuhnya sama sekali. Mengapa kita tidak membiarkan dia memasuki tubuhku lagi? Guan Suking bertanya dengan cemas. Dalam beberapa bulan terakhir, Feng Luan dan dia berbagi tubuh yang sama. Keduanya mampu berkomunikasi satu sama lain. Pada awalnya, Feng Luan sangat dingin dan sombong. Namun seiring berjalannya waktu, keduanya secara bertahap mulai berbicara. Feng Luan mengajari Guan Suking banyak hal. Dia bahkan menanamkan metode kultivasinya sendiri, penyempurnaan artefak, dan teknik penyempurnaan pil ke dalam pikirannya. Permaisuri tidak tahu berapa lama dia tertidur. Meski keduanya menempati tubuh yang sama, hal itu tidak menghalangi mereka untuk berbicara dan berkomunikasi. Dalam sebulan terakhir, mereka bahkan bisa berbagi perspektif yang sama. Juga karena Feng Luan, Guan Suking dapat mencapai alam abadi yang unggul. Hubungan antara mereka berdua jauh melampaui teman. Phoenix Nirvana membutuhkan esensi darah. Apalagi yang kamu butuhkan? Wang Xian mengerutkan kening saat menatap Feng Luan di kolam naga dan bertanya. Berdengung, Lan Qingyue melambaikan tangannya dan energi abu-abu samar memasuki tubuh Feng Luan. Tiba-tiba, area kepalanya terbakar. Selain esensi darah, dia juga membutuhkan api. Selama dia memiliki cukup api, dia akan berhasil mencapai nirvana. Lan Qingyue segera berkata, api. Wang Xian membuka mulutnya dan mutiara naga datang langsung ke atas kepala Feng Luan. Aliran cairan api mengalir langsung ke kepalanya. Seperti yang diharapkan, di bawah peningkatan api naga mutiara, tubuh Feng Luan dengan cepat mengembun. Guan Suking melihat bahwa itu efektif. Dia melambaikan tangannya, dan api yang sama padat dan menakutkan berubah menjadi air api, perlahan-lahan mendarat di atas kepalanya. Api yang mengerikan mengalir keluar, dan Feng Luan mulai mengembun di bawah kepalanya. Leher, lengan, dan dadanya. Dia melayang di atas kolam naga. Di atas kepalanya ada api yang kuat, dan di bawahnya ada darah naga, perlahan-lahan berkumpul. Kedudukan hati tidak lebih lemah dari kepala manusia. Jika saya ingin merekonstruksinya, energi yang dibutuhkan mungkin sangat menakutkan. Ketika dia memadatkan dadanya, kecepatannya melambat lagi. Bahkan dengan bantuan Wang Xian dan api kuat lainnya, itu masih sangat lambat. Setetes darah esensi burung vermilion bahkan mulai berkedip. Apa yang harus kita lakukan? Guan Suking tampak khawatir. Tingkat keberhasilan 50% pada awalnya tidak tinggi, dan kemungkinan kegagalan sudah 50%. Jika mereka gagal, kali ini mereka benar-benar akan dimusnahkan. Jangan khawatir, aku punya ide lain. Wang Xian membelai kepala Guan Suking dan pindah ke tahta naga istana Raja Naga. Dia melihat kayu tak berujung di pohon leluhur. Ketika dia mendapatkan kayu tak berujung, itu hanya seukuran sumpit. Sekarang, panjangnya 2 meter dan setebal lengan anak kecil. Wang Xian memecahkan setengahnya dan terbang ke langit di atas Feng Luan lagi. Dia melemparkan kayu tak berujung ke dada Feng Luan. Berdengung, kayu tak berujung memasuki dadanya secara langsung. Setelah itu, setengah dari kayu tak berujung menyala di dadanya seperti pembuluh darah. Jantungnya mulai berdetak perlahan. Kita berhasil. Gadis-gadis itu sangat terkejut. Kayu tak berujung milik kayu ilahi, bahkan jika itu beberapa tingkat lebih tinggi dari benda transenden. Jenis kayu ini awalnya adalah kayu mati. Itu hanya bisa dihidupkan kembali karena pohon leluhur dan mendapatkan kembali kekuatan menakutkan sebelumnya. Meskipun hanya ranting, itu masih sangat kuat. Kayu tak berujung memasuki tubuhnya seolah-olah telah berubah menjadi pembuluh darah. Itu perlahan menghubungkan kepala dan anggota tubuhnya. Kecepatan tubuh bagian bawahnya meningkat.
Itu mengembun dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka. Wang Xian mengungkapkan senyuman saat dia menilai permaisuri yang telah merekonstruksi tubuhnya. Tidak ada pakaian sama sekali di tubuhnya. Sempurna, itu terlalu sempurna. Ledakan. Pada saat ini, tekanan kuat dipancarkan dari tubuh Feng Luan. Seekor vermilion bird phantom muncul di sekelilingnya dan terbang mengelilingi tubuhnya. Sepasang mata cerah terbuka, dan ada seekor burung vermilion melompat di dalamnya. Aura agung menyebar ke segala arah. Aura yang sangat kuat. Meskipun Feng Luan hanya memiliki kekuatan keabadian tingkat tinggi, dia masih memiliki keinginan untuk membuat orang berlutut dan memujanya. Dia seperti seorang kaisar kuno, berpatroli di dunia. Orang tidak bisa menahan tawa saat mereka berlutut di tanah. Api di mata Feng Luan berangsur-angsur surut dan aura di tubuhnya menghilang. Namun, temperamennya yang luar biasa masih sangat mulia. Rambut panjang merahnya yang berapi-api berkibar di belakangnya dan seluruh tubuhnya seputih salju. Terima kasih. Dia menatap Wang Xian dan berterima kasih padanya. Tidak dibutuhkan. Wang Xian merasa bahwa dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Dia menganggukkan kepalanya dengan bingung. Orang cabul, Guan Suking, yang berada di samping, memelintir Wang Xian dan berteriak keras. Semua gadis menoleh dan menyadari bahwa Wang Xian sedang menatap tubuh Feng Luan dengan mata berbinar. Feng Luan tertegun sejenak. Dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Ketika dia menundukkan kepalanya untuk melihat tubuhnya, wajahnya memerah. Bahkan seluruh lehernya berubah menjadi merah muda. Dia tampak sangat menarik. Tubuhnya bergerak dan api menutupi tubuhnya. Armor berbentuk burung merah tua menutupi seluruh tubuhnya. Armor merah menyala dan rambut merah menyala membuatnya tampak seperti dewa perang wanita dalam sekejap. Ini membuat mata Wang Xian berbinar lagi. HMPH. Lan King Yue dan yang lainnya mendengus ketidakpuasan saat mereka menatap Wang Xian dengan dingin. Ahem, asalkan berhasil. Feng Luan melirik Wang Xian saat bulu matanya berkibar tanpa henti. Ini mengingatkannya pada apa yang telah terjadi selama periode waktu ini. Meski itu bukan tubuhnya, tidak ada perbedaan antara itu dan tubuhnya sendiri. Dia menarik napas dalam-dalam dan melindungi dirinya dari pikiran-pikiran itu. Ketika dia memikirkan permaisuri dari daratan yang luar biasa, yang memimpin miliaran nyawa, pria tidak berbeda dengan wanita di matanya. Tidak ada pria yang berani mengejarnya. Mereka yang bisa berdiri bersamanya adalah orang tua yang telah hidup selama 5 atau 6 ribu tahun, 7 atau 8 ribu tahun. Selain monster tua ini, pria lain hanya bisa berlutut di depannya dan memujanya. Saudari Feng Luan, Guan Suking berlari dengan gembira. Feng Luan tersenyum dan membelai rambut Guan Suking dengan gembira. Baiklah, semuanya sudah selesai. Saya akan meminta seseorang untuk menyiapkan makanan lezat. Mari rayakan. Wang Xian berkata dengan gembira. Peningkatan istana naga dan kembalinya permaisuri. Baiklah, ayo pergi. Mari rayakan. Guan Suking dan gadis-gadis lain berkata dengan gembira saat mereka terbang menuju istana Raja Naga. Feng Luan tidak terbang di depan. Sebaliknya, dia datang ke sisi Wang Xian. Setelah meliriknya, dia langsung melihat ke depan. Saya merasa tubuh saya memiliki merek Your Dragon Palace. Itu karena tubuhmu terbentuk dari benda-benda di istana nagaku. Menggunakan darah naga untuk membentuk tubuh dan kayu tak berujung untuk membentuk hati, tubuh Feng Luan dapat dianggap sebagai anggota istana naga. Jika dia meninggal, Wang Xian dapat menghidupkannya kembali melalui kayu yang mengembalikan jiwa. Feng Luan melihat sekeliling dan berkata dengan lembut, aku akan pergi dalam beberapa hari. Meninggalkan. Kemana? Wang Xian bertanya dengan heran. Kembali ke benua transendensi. Jawab Feng Luan. Apa, Anda menemukan jalan kembali? Wang Xian bertanya dengan heran. Dalam beberapa hari terakhir, saya telah menyelidiki dan menemukan jalan kembali. Setelah membukanya, saya bisa kembali. Saudari Feng Luan, apakah kamu akan kembali? Di meja makan besar di kamar tidur naga, Guan Suking bertanya pada Feng Luan dengan heran. Aku akan kembali ketika aku mencapai alam transenden. Feng Luan mengangguk, dan tatapan dingin melintas di matanya. Itulah duniaku. Saya punya beberapa hal untuk ditangani. Guan Suking melihat ekspresinya dan mengerutkan bibirnya. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Hanya ada satu permaisuri yang muncul dalam sejarah waktu. Bakat dan kekuatannya jelas tak tertandingi dalam sejarah waktu. Namun, permaisuri seperti itu dikhianati dan hanya setetes esensi darahnya yang lolos. Jika Wang Xian tidak secara tidak sengaja mendapatkan esensi darah Vermilion Bird dan jika dia tidak mengaktifkan esensi darah Vermilion Bird dengan garis keturunan naga ilahi, dia tidak akan dapat hidup kembali, dia akan hancur total di masa depan.
Dia ingin membalas dendam pada musuh-musuh ini. Dia ingin mengambil kembali semua miliknya. Ketika kamu kembali, itu mungkin bukan dunia tempat kamu berada di masa lalu. Wang Xian memandang Feng Luan dan berkata perlahan. Saat dia duduk di sana, dia secara alami memancarkan rasa bangsawan. Bangsawan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seorang Jiaya. Mungkin saja dia hanya kehilangan sebuah mahkota. Feng Luan sedikit diam dan tidak berbicara. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia mati, apakah itu 100 tahun, 1000 tahun, atau bahkan 10.000 tahun. Mungkin saja kekaisaran saat itu sudah jatuh. Mungkin juga musuh saat itu sudah mati. Mungkin tidak lama lagi aku akan pergi ke benua transendensi. Apakah Anda ingin pergi ke sana bersama setelah jangka waktu tertentu? Wang Xian terus berbicara dengan Feng Luan. Di bumi, bahkan jika Wang Xian melahap semua makhluk air, itu hanya akan membuatnya tetap berada di alam supernatural. Dia harus memasuki dunia yang lebih tinggi. Dia berpikir bahwa dia harus melintasi Void untuk mencari dunia yang lebih tinggi. Namun, ada jalan sekarang. Dia akan memasuki dunia yang lebih kuat dari jalan ini. Long Xiao ada di alam semesta. Bumi hanyalah langkah pertamanya. Dia akhirnya harus keluar. Feng Luan menggelengkan kepalanya perlahan. Apa yang akan kulakukan terlalu berbahaya. Kamu masih terlalu lemah. Hehe. Wang Xian tertawa ketika mendengar kata-katanya. Rasa percaya diri yang kuat muncul di wajahnya. Dia menatap permaisuri dengan tatapan membara. Apakah kamu tahu berapa lama aku mencapai langkah ini dari orang biasa? 3 tahun? Kurang dari 3 tahun. Apakah kamu tahu tentang bakat King Yue? Apakah Anda tahu bakat Ling Xiu? Saat ini kamu lebih rendah dari mereka. Feng Luan mengerutkan kening dan menatap Lan King Yue dan Sun Ling Xiu. Kata-kata Wang Xian membuat permaisuri yang bermartabat tidak bahagia. Namun, dia bisa merasakan kekuatan misterius dari tubuh Lan King Yue. Kekuatan ini masih sangat lemah sekarang, tapi akan sangat menakutkan di masa depan. Ada juga Sun Ling Xiu. Energi cahaya yang pekat itu sama sucinya dengan dewa. Dia harus mengakui bahwa kedua wanita pria ini memiliki potensi yang lebih besar daripada dirinya di masa depan. Belum lagi pria di seberangnya ini. Ada ras naga di benua transendental. Dia tidak tahu banyak tentang ras naga itu, tetapi dia juga tahu bahwa mereka adalah eksistensi teratas di benua itu. Paling tidak, kalian masih tidak bisa mengikuti kecepatanku. Permaisuri berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Hehe, Wang Xian tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Saudari Feng Luan, mengapa kita tidak pergi ke duniamu bersama di masa depan? Guan Suking juga menyarankan. Feng Luan ragu sejenak, tapi dia masih menggelengkan kepalanya. Aku ingin pergi ke sana. Ada banyak hal yang harus saya tangani. Melihat Feng Luan menolak lagi, Guan Suking dan yang lainnya tidak punya pilihan. Pada periode waktu berikutnya, kelompok tersebut pergi ke Istana Naga untuk bermain dan berkultivasi. Setelah Istana Naga panjangnya 50 km, itu menjadi lebih indah dan megah. Beberapa gadis cantik bermain dengan beberapa makhluk air dan pergi ke Pulau Terapung untuk bermain. Setiap hari, mereka sangat bahagia. Selama periode waktu ini, kekuatan Tang Yingxuan telah menembus alam dewa yang abadi. Metode kultivasinya agak aneh. Atribut air dan gelombang suaranya lebih kuat dalam dukungan, tetapi lebih lemah dalam pertempuran. Selanjutnya, Tang Yingxuan memiliki sekelompok teman lumba-lumba di Istana Naga. Lumba-lumba ini belum secara resmi bergabung dengan Istana Naga dan telah berkultivasi di Istana Naga. Wang Xian telah memberikan teknik transformasi naga air kepada mereka. Di Istana Naga, lumba-lumba ini berkultivasi dengan sangat cepat. Hanya dalam waktu 1 tahun, lebih dari selusin dari mereka telah menembus ke tahap bayi sementara sisanya berada di tahap dan. Mirip dengan karakteristik Tang Yingxuan, serangan lumba-lumba ini sangat lemah, dan energi pendukung pertahanan mereka sangat tidak normal. Setelah membunuh 8 Dewa Taman Eden, negosiasi sebelumnya juga runtuh, tetapi pihak lain tidak membalas dendam. Kekuatan mereka juga tidak berani membalas dendam. Selama periode waktu ini, Aokitian telah melakukan perang salib ke segala arah. Dengan sangat cepat, seluruh wilayah laut di sekitar sub-benua dikuasai. Wilayah laut di belahan bumi timur semuanya berada di dalam Istana Naga. Jumlah dewa dan dewa di Istana Naga juga langsung mencapai 52. Setahun telah berlalu, dan seluruh dunia tenang dan damai. Alam ilahi dan sekte abadi memiliki kontak yang lebih sering. Bahkan jaringan dunia telah dibuka, dan para pejuang dari seluruh dunia dapat berkomunikasi di dalamnya. Saat ini, ada lebih dari 200 juta pembudidaya di dunia, dengan lebih dari 100 juta prajurit di barat.
Sekte Immortal Timur seperti abadi, tinggi dan perkasa. Alam ilahi barat seperti dewa, memandang rendah semua makhluk hidup. Namun, dunia ini masih merupakan masyarakat teknologi. Hanya saja aturannya secara bertahap ditetapkan oleh Yang Abadi. Ledakan, ledakan, ledakan. Setahun kemudian, di pagi hari, tekanan mengerikan memenuhi seluruh Istana Naga. Semua anggota Istana Naga langsung merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Bahkan formasi susunan di Istana Naga mulai bergetar. Wang Xian, yang berada di kamar Long Xiang, memiliki perubahan ekspresi. Dia segera terbang keluar. Aku sudah menerobos. Suara agung terdengar. Wang Xian, Su Qing, Lan Qingyue, dan yang lainnya melihat Feng Luan mengambang di tengah Istana Raja Naga. Ada seekor burung vermilion kecil di antara alisnya. Burung vermilion berputar-putar di sekeliling tubuhnya, memancarkan aura yang menakutkan. Dia sangat cepat. Wang Xian menatap Feng Luan dengan takjub. Dia masih membutuhkan 10 juta naga ki untuk menerobos. Saudari Feng Luan, Guan Suking dan gadis-gadis lain terbang mendekat. Saya pergi. Feng Luan, yang telah menembus alam transendensi, telah mengalami perubahan besar. Transendensi manusia. Seperti inilah seharusnya seorang abadi sejati. Saya merasa energi dalam tubuhnya cukup untuk membunuh saya seketika. Mata Wang Xian berkedip. Jika kita ditakdirkan, kita akan bertemu lagi di benua transendensi. Wang Xian memandang Feng Luan dan berkata padanya. Jika kita ditakdirkan, kita akan bertemu lagi. Feng Luan mengangguk. Aura transenden perlahan dipancarkan dari tubuhnya. Mungkin suatu hari, saat aku mencapai puncak lagi, aku akan mencari kalian. Mendominasi, transenden, dan ganas. Saat ini, permaisuri sedang menunjukkan kehebatannya. Saya pergi. Dia jelas bukan orang yang pandai berpisah. Tubuhnya bergerak, dan dia langsung menghilang, terbang ke arah barat. Saudari Feng Luan, kami akan mencarimu. Guan Suking dan yang lainnya berteriak keras. Saat aku mencapai puncak dan menjadi permaisuri, aku akan mencarimu. Saat itu, kita akan bertemu lagi. Tunggu aku melangkah ke puncak dan menjadi permaisuri. Suara yang mendominasi bergema di Istana Naga saat sosoknya menghilang. Wang Xian melihat ke arah tempat dia menghilang. Dia tahu kemana Feng Luan pergi, bagian terdalam dari lautan, 10.000 meter di bawah laut. Ada sebuah lorong di sana. Menurut Feng Luan, itu adalah lorong spasial. Itu adalah lorong yang dibuka oleh Maha Kuasa yang menakutkan dengan kekuatan untuk menghancurkan langit. Adapun sosok perkasa apa itu, dia tidak tahu. Namun, dia yakin para ahli dari benua transenden tidak dapat melakukannya. Begitu kekuatannya mencapai tingkat transenden, dia akan mampu mengelilingi bumi dalam waktu setengah jam. Kecepatannya sangat menakutkan. Di parit sedalam 10.000 meter di bawah laut, sosok api suci muncul di langit di atas jurang. Dia melihat ke bawah ke parit dan merentangkan tangannya sedikit. Kicauan, teriakan Phoenix terdengar dan dia langsung menukik ke bawah. Api yang mengerikan langsung bertabrakan dengan pusaran hitam di bawah. Ledakan, pusaran aneh itu tampaknya bahkan menyebabkan ruang dan waktu bergetar. Pusaran itu perlahan terbuka di bawah nyala api yang kuat. Mata Feng Luan bersinar terang. Api keluar dari matanya. Dia melambaikan tangannya dan dua sayap besar muncul di belakangnya. Sayap bergerak menuju pusaran. Pusaran perlahan terbelah dan pemandangan dunia lain muncul. Mata Feng Luan menunjukkan ekspresi keinginan. Tidak baik, energi spiritual sedang menyerang. Energi spiritual di bumi tipis, tetapi setelah membuka jalan menuju dunia transenden, energi spiritual dari dunia transenden akan mengalir ke bumi. Ekspresi Feng Luan sedikit berubah. Serangan ini adalah yang paling ganas saat bagian itu baru saja dibuka. Itu seperti saat bendungan dibuka dan mengeluarkan air, itu akan menimbulkan dampak yang mengerikan. Di bawah dampak yang mengerikan ini, secara langsung akan menyebabkan kematian makhluk hidup. Dan meskipun kekuatan Feng Luan luar biasa, ini bukanlah bendungan, melainkan dampak dari dua dunia. Kiroh yang menakutkan langsung melonjak ke arah Feng Luan, menyebabkan jejak ketakutan muncul di matanya. CHIRP. Namanya dipanggil, dan Vermilion Bird Flame memancarkan pancaran yang menakutkan di tubuhnya. Ledakan. Namun, pada saat pengaruh roh Qi, nyala api di tubuhnya sepertinya langsung dituangkan ke dalam baskom berisi air, dan hampir padam. Tidak, kepanikan yang jarang terlihat muncul di mata Feng Luan. Dia tahu bahwa dia telah bertindak gegabah. Dia seharusnya membuka lorong dan menunggu dampak roh Qi menjadi tenang sebelum bergegas. Sekarang, dia tidak diragukan lagi mendekati kematian. Berdengung.
Pada saat ini, lampu merah tiba-tiba menyala di lokasi jantungnya. Cahaya itu seperti nyala api yang menutupi seluruh tubuhnya. Ini, Feng Luan sedikit terkejut. Senyum perlahan muncul di wajahnya. Ini adalah kehidupan ketiga yang telah kau selamatkan aku. Dia melihat ke depan dan perlahan-lahan masuk ke lorong di bawah nyala api. Setelah Feng Luan masuk, dampak energi spiritual tidak menutup. Begitu jalur antara dua dunia dibuka, akan sulit untuk menutupnya, terutama di bawah pengaruh energi spiritual. Dampak dari energi spiritual hanya akan hilang ketika energi spiritual di bumi setara dengan energi spiritual di benua supranatural. Sehari kemudian, ketika Wang Xian keluar dari Istana Naga, pikirannya tiba-tiba bergerak. Tatapannya tertuju pada posisi arai naga di Istana Naga, dan matanya berbinar. Energi spiritual telah berubah, semakin kuat setiap saat. Wang Xian menyipitkan matanya dan diam-diam merasakan perubahan energi spiritual. Dia tinggal di Istana Naga. Energi spiritual di sini 12 kali lipat dari dunia luar, jadi perubahan energi spiritual sangat jelas. Sekarang energi spiritual meningkat dengan kecepatan yang mengerikan, tak terduga energi spiritual di dunia luar juga mengalami perubahan besar. Tubuhnya bergerak dan dia tiba di luar Istana Naga. Dia merasakan fluktuasi energi spiritual dan melihat ke arah barat. Mengikuti konsentrasi energi spiritual, Wang Xian terbang ke arah ini. Mendesis. Ketika dia tiba di parit sedalam 10.000 meter di dasar laut, Wang Xian menatap ke depan dan menarik napas dalam-dalam. Sungguh energi spiritual yang menakutkan. Saya bahkan merasa tidak terbiasa di sini. Wang Xian mengamati sekelilingnya dan memperhatikan bahwa ada banyak mayat yang melayang-layang. Energi spiritual adalah tonik yang hebat untuk setiap makhluk hidup. Namun, jika seseorang mengisi terlalu banyak hal baik, itu juga bisa membuat seseorang mati. Itu seperti orang biasa yang mengkonsumsi obat mujarab kelas 8. Tidak hanya mereka tidak meningkatkan kultivasi mereka, tetapi mereka juga akan mati. Dampak energi spiritual yang mengerikan akan membunuh makhluk hidup. Dampak energi spiritual ini tidak seperti air terjun energi spiritual ketika 9 kuali muncul. Dibandingkan dengan dampak energi spiritual, air terjun energi spiritual itu seperti aliran kecil, dan ini adalah lautan luas. Seharusnya Feng Luan yang membuka jalan antara dua dunia, membiarkan energi spiritual dari dunia transenden membanjiri bumi. Menurut Feng Luan, energi spiritual dari benua transenden 50 kali lebih banyak daripada di sini. Dengan kata lain, energi spiritual di bumi sama dengan energi di benua supernatural. Dan luas benua supernatural 100 kali lebih besar dari bumi. Wilayah dinasti Feng setara dengan ukuran bumi. Ini adalah peluang besar bagi bumi, dan ini juga merupakan peluang besar bagi manusia di bumi. Di masa depan, bumi secara resmi akan beralih dari era teknologi ke era kultivasi. Wang Xian menarik napas dalam-dalam. Perubahan dunia nyata akan segera dimulai. Energi spiritual di sekitar sini adalah yang paling menakutkan. Namun, efek berkultivasi di sini akan sangat buruk. Di bawah pengaruh energi spiritual, itu bahkan dapat merusak tubuh seseorang. Istana Naga tepat dan tidak terlalu jauh. Ada juga arai Istana Naga. Tidak perlu memindahkan Istana Naga ke sini. Selanjutnya, kita akan memasuki dinasti evolusi. Saya tidak menyangka kejadian ini karena permaisuri. Wang Xian tersenyum. Dampak energi spiritual kali ini sangat bermanfaat bagi Istana Naga. Itu bisa memperpendek jarak antara Istana Naga dan benua supernatural. Dalam periode waktu berikutnya, semua anggota Istana Naga kultivasi dengan cepat. Sosok Wang Xian bergerak dan kembali ke Istana Naga. Dia segera mengumumkan bahwa semua anggota Istana Naga sudah mulai berkultivasi dalam pengasingan. Saat ini, ada makhluk air yang menerobos gerbang naga setiap hari untuk menjadi anggota Istana Naga. Setelah itu, ketika Gua Naga di Kolam Naga telah berkumpul sampai batas tertentu, anggota Istana Naga yang lebih menonjol akan diizinkan memasuki Kolam Naga. Mereka akan diizinkan untuk memilih arah evolusi. Mereka akan diizinkan untuk berevolusi menjadi monkey iblis, iblis aneh, ikan pedang emas, yaksa, dan udang guntur. Ini akan memungkinkan beberapa ras untuk terus meningkatkan kekuatan tempur mereka. Bisnis bengkel penempaan gerbang naga semakin buruk dari hari ke hari. Wang Xian memutuskan untuk menutupnya dan semua orang mengasingkan diri untuk berkultivasi. Wang Xian bahkan memanggil Xiao Yu dan memintanya mengasingkan diri untuk berkultivasi. Energi spiritual yang kaya secara bertahap menutupi seluruh bumi. Ini membuat semua kekuatan dan keabadian terlihat bersemangat. Bahkan orang biasa pun merasa senang ketika mendengar bahwa energi spiritual di bumi meningkat. Era kultivasi yang hebat akan datang.
Sekte Immortal Timur mulai merekrut murid karena mereka tidak perlu khawatir tentang sumber daya sekarang. Energi spiritual yang kuat sudah cukup untuk mempertahankan kultivasi mereka. Di barat, susunan pengunci roh alam dewa langsung dibuka. Di masa lalu, alam ketuhanan bukan untuk diperoleh orang luar karena digunakan untuk menyegel energi spiritual. Namun, energi spiritual di dunia luar sudah lebih banyak dari energi spiritual di dalam. Arai pengunci roh digunakan untuk menekan balik energi spiritual. Penampilan sebenarnya dari Asgard. Semua orang adalah seniman bela diri. Hahaha, aku adalah Thunder Immortal, Dewa Abadi Jiklan. Semua makhluk datang untuk memujaku. Saya Ling Tianxian, Dewa Abadi dari Sekte Yellow Heaven Immortal. Aku adalah Xuan Yuan, pedang yang menghancurkan gunung, pegunungan rusak Xuan Yuan, klan Xuan Yuan. Aku yang tertinggi dari 4 penjuru yang tak terbatas, klan Yuan. Waktu perlahan berlalu. Dalam waktu 1 bulan, energi spiritual telah menjadi tenang, dan energi spiritual di bumi telah mencapai tingkat yang mengerikan. 50 kali jumlah energi spiritual di bumi, 50 kali jumlah di bumi di masa lalu. Bagi para pembudidaya itu, ini hanyalah kesempatan besar yang telah jatuh dari surga. 2 bulan. Hanya dalam 2 bulan, Sekte Immortal Huaxia telah bertambah 10 Dewa Abadi. Dewa Abadi setengah langkah dengan fondasi yang kuat dan dalam akhirnya mendapatkan kesempatan di bawah energi spiritual yang menakutkan ini. Mereka mengambil langkah terakhir dan melangkah ke alam dewa yang abadi. Itu bukan hanya Sekte Abadi Huaxia, tetapi juga alam dewa. Tidak butuh waktu lama bagi beberapa ahli untuk menjadi dewa dan mendapatkan kursi dewa. Ini adalah era terbaik untuk Warriors. Kita bisa mendengar suara dewa abadi setiap hari. Mereka benar-benar berprofil tinggi. Ya, masing-masing dari mereka sangat sombong. Mereka sama sekali tidak tahu bagaimana menjadi low profile. Di dalam Istana Naga, sekelompok gadis cemberut dan berkata dengan nada menghina ketika mereka mendengar suara abadi yang samar. Dunia manusia sangat menarik sekarang. Di masa lalu, kami biasa memanggil satu sama lain saudara Tai, tetapi sekarang kami saling memanggil sesama Taois. Sangat menarik. Di masa lalu, kami berlatih seni bela diri, tetapi sekarang kami menyebut diri kami sebagai kultivator abadi. Karena di era ini, setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi abadi, jadi kami memanggil sesama Taois secara langsung. Haha. Suara itu tadi milik pria itu, Feng Lingtian. Xiao Yu, hehe, aku tidak melihatmu selama 2 bulan. Apakah kamu merindukan dia? Guan Suking, Lan Qingyue, dan gadis-gadis lain menggoda. Bahkan Tang Yingxuan ikut bergabung. Terlepas dari bagaimana gadis-gadis itu di masa lalu, mereka berkumpul bersama setiap hari sekarang. Semua orang lebih hidup. Baiklah, kakak ipar, kakak akan menerobos. Wajah Xiao Yu sedikit merah. Dia dengan cepat berbicara kepada mereka dan menatap Wang Xian, yang berada di tengah Istana Raja Naga. Selain mereka, semua anggota dari seluruh Istana Naga berkumpul. 80 Dewa Abadi di Istana Raja Naga berdiri di sana dengan hormat. Di dunia luar, sekelompok orang dari alam suci Sekte Abadi telah menerobos ke alam Dewa Abadi. Di Istana Naga, kecepatan terobosan mereka bahkan lebih mengerikan. Sekarang di dunia luar, susunan pengumpul roh pada dasarnya tidak berguna karena energi spiritual yang kaya. Dengan susunan pengumpul roh tingkat rendah di bumi, tidak lagi cukup untuk mengumpulkan energi spiritual. Tapi Istana Naga berbeda. Kepadatan energi spiritual di Istana Raja Naga masih 12 kali lipat dari dunia luar, dan Gua Naga 8 kali lipat dari dunia luar. Di bawah peningkatan yang mengerikan ini, Istana Naga memiliki lusinan Dewa Abadi hanya dalam 2 bulan. Seiring waktu, jumlah makhluk abadi di Istana Naga bisa mencapai ratusan atau bahkan ribuan. Oleh karena itu, ketika sekelompok gadis mendengar berita bahwa dia adalah dewa, mereka merasa sedikit lucu. Akhirnya, aku akan menerobos. Wang Xian melihat energi naga yang hanya berjarak beberapa ratus dan matanya dipenuhi kegembiraan. Dia akhirnya menyelesaikan perubahan pertama naga ilahi. Dia akhirnya akan mengambil langkah pertama menuju naga ilahi, yang juga merupakan langkah terpenting. Awalnya, naga dewa akan memiliki kekuatan transformasi pertama saat dia lahir. Namun, karena sistemnya, dia harus berkultivasi sendiri. Dengan kata lain, memasuki transformasi pertama naga suci setara dengan menjadi naga dewa yang baru lahir. Mengaum. Terobosan. Saat energi naga mencapai 1 miliar, tubuh Wang Xian berubah menjadi berukuran 15 meter. Ding! Energi spiritual telah mencapai 1 miliar. Transformasi pertama naga dewa telah selesai.
Level Anda telah meningkat dan Anda telah mencapai transendensi. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan transformasi pertama naga ilahi. Sistem telah ditingkatkan. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan transformasi pertama naga ilahi dan memahami kekuatan supernatural. Ding! Tuan rumahnya adalah naga suci dari 5 elemen dan telah memahami kekuatan supernatural dari 5 elemen. Ding! Sistem semua telah ditingkatkan. Peningkatan sedang berlangsung. Pada saat ini, serangkaian notifikasi sistem terdengar. Ini adalah pertama kalinya Wang Xian mendengar sistem berbicara begitu banyak. Itu juga pertama kalinya dia merasa bahwa ini adalah sistem yang aneh. Pada saat ini, tubuh Wang Xian mengalami perubahan besar. Tubuhnya tumbuh dari 15 meter menjadi 25 meter. Tubuhnya memancarkan cahaya 5 warna. Logam, kayu, air, api, dan tanah. Akhirnya, pancaran 5 warna perlahan menyatu dan membentuk-bentuk melingkar. Ledakan, energi menakutkan keluar dari tubuh Wang Xian. Itu adalah kekuatan penekan yang menekan dan tak ada habisnya. Kepala emasnya sangat sakral. 6 kumis naga merah menyala memancarkan kilau yang mempesona. Cakar emasnya memancarkan ketajaman yang menakutkan, seolah-olah bisa merobek langit berbintang. Sisik naga kuning tanah memancarkan aura yang tebal dan berat, memberikan perasaan yang tidak bisa dihancurkan. Di perutnya, cahaya hijau sangat menyilaukan. Vitalitas yang kaya menyebar ke seluruh tubuhnya. Ekor aqua blue-nya dipenuhi dengan kecerdasan. 5 elemental Divine Dragon. Aura yang menakutkan ini beberapa kali lebih kuat daripada saat permaisuri, Feng Luan, telah maju. Jika dia masih di sini, dia mungkin akan terkejut. 5 kemampuan ilahi unsur membakar sungai dan mendidihkan laut, menghancurkan kehampaan dengan emas, turun dari dunia kayu, krisis air, dan murka bumi. Wang Xian perlahan membuka matanya. Cahaya keemasan berkedip-kedip dengan ketajaman sedingin es. Ding! Peningkatan sistem sudah selesai. Nenek moyang dari semua pohon leluhur, telah memahami kemampuan supernatural untuk menangkap jiwa, penglihatan tanpa akhir, dan kepemilikan roh. Nama Wang Xian, ras naga dewa 5 elemen, dapat berubah menjadi manusia. Level-level pertama yang luar biasa, perubahan pertama dari transformasi naga ilahi. Kristal naga 0/100. Kemampuan supranatural memerintah suku air yang lebih rendah dari levelnya sendiri. Makhluk melahap makhluk untuk mengekstrak kristal naga. Kontrol dari 5 elemen. Metode kultivasi transformasi naga ilahi. Avatar bakar sungai dan didihkan laut, hancurkan kehampaan, turuni alam kayu, serang kota dengan air, amukan bumi, tangkap jiwa, mata tak berujung, kerasukan roh. Istana Naga Tingkat 2. Anggota Istana Naga 2655. Ding! Misi sistem diaktifkan, misi utama kuasai lautan dunia, bangun Istana Naga Dunia, dan pulihkan kejayaan naga ilahi. Ding! Sistem telah mengeluarkan misi untuk menyatukan lautan bumi. Hadiah spesies naga berduri. Ding! Pusat perbelanjaan sistem telah diaktifkan. Ledakan. Pada saat ini, pikiran Wang Xian sepertinya meledak. Adegan mengerikan muncul di benaknya. Pertempuran besar, pertempuran yang menakutkan. Ribuan naga ilahi dan anggota Istana Naga yang tak terhitung jumlahnya terlibat dalam pertempuran melawan ras serangga yang padat dan tak ada habisnya. Lautan serangga yang tak ada habisnya. Darah mengalir seperti sungai, dan pertempuran meletus. Tidak ada langit, tidak ada bumi, dan hanya kehampaan yang tak berujung. Pertempuran ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai tragis. Hong, pada akhirnya, lautan serangga yang tak berujung dihancurkan, dan ribuan naga dewa serta anggota Istana Naga juga terbunuh dan terluka. Klan naga ilahi saya, memusnahkan klan bak dunia adalah jasa besar. Suatu hari, naga ilahi yang tak terkalahkan, klan yang tak terkalahkan, akan menguasai lautan dan menjadi penguasa lautan. Sebuah suara terdengar di benaknya. Segera setelah itu, dia melihat setetes darah kental dari darah di medan perang. Ia melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dan menghilang. Oh! Pada saat ini, Wang Xian perlahan sadar kembali. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Sistem yang sebenarnya, tepatnya, sistem yang diperoleh Wang Xian di masa lalu tidak terbangun sama sekali. Sama seperti dia bahkan belum mencapai level naga suci yang baru lahir. Sekarang, setelah dia menyelesaikan transformasi pertama naga ilahi, sistem tersebut dapat dianggap telah benar-benar terbangun. Selain itu, dia memiliki pemahaman tentang sistem ini dari pemandangan di benaknya. Naga ilahi dari transformasi ke-6, ke-7,
ke-8, dan ke-9 telah jatuh dalam pertempuran dengan ras serangga. Ras serangga, Wang Xian samar-samar memahami dari transformasi naga ilahi bahwa ini adalah ras yang menghancurkan dunia. Mereka dilahirkan untuk membunuh dan melahap. Perlombaan ini sangat menakutkan. Bahkan ras teratas di alam semesta harus takut pada mereka. Tidak banyak ras top di alam semesta. Satu-satunya ras yang bisa melawan ras serangga adalah ras naga ilahi. Untuk beberapa alasan, ras naga ilahi berperang dengan ras serangga. Ras serangga dimusnahkan, dan hanya naga dewa yang lemah atau tidak murni dari ras naga dewa yang masih hidup. Namun, dewa naga dari ras naga ilahi yang telah mencapai 9 transformasi naga ilahi telah menciptakan sebuah sistem. Itu bisa dikatakan sebagai sistem, atau bisa juga dikatakan sebagai senjata dewa yang membantu pertumbuhan naga ilahi. Ada roh senjata di dalam senjata suci itu. Roh senjata ini tidak memiliki emosi apapun, hanya aturan yang dibuat oleh dewa naga. Ini juga untuk mencegah ras kuat lainnya mencegat harta tertinggi milik klan dewa naga. Dari gambaran di benaknya, dia mendapat pesan dari mulut para dewa naga. Dewa naga dari klan dewa naga memiliki istana naga. Anggota istana naga berbeda dari setiap naga di istana naga. Jika mereka telah bersiap lebih awal dan membentuk pasukan yang paling sempurna, mereka tidak akan mati bersama klan serangga. Sekarang, dalam sistem ini, tidak hanya harta karun dewa naga dari istana naga, tetapi juga harta tertinggi. Harta tertinggi ini adalah dasar dari klan Bak. Itu juga merupakan tempat terkuat dari klan Bak, yang merupakan sarang serangga. Namun, sarang serangga tersebut telah dimodifikasi oleh dewa naga dan diubah menjadi kolam naga. Selama mereka memiliki bawahan dan energi, istana naga dapat menciptakan anggota istana naga yang kuat tanpa batas. Ini juga alasan mengapa suara terakhir mengatakan bahwa akan datang suatu hari ketika naga ilahi yang tak terkalahkan dan klan dewa naga yang tak terkalahkan akan menguasai lautan dari berbagai alam. Sekarang, sistem akan merilis misi dan item hadiah. Demikian pula, ada juga toko sistem yang dapat ditukar dengan barang-barang yang dikumpulkan oleh kelompok naga ilahi. Di masa depan, peningkatan istana naga akan lebih mudah. Peningkatan kekuatanku juga akan lebih mudah. Mata Wang Xian berbinar saat memikirkan perubahan atributnya. Nama Wang Xian, ras 5 elemental Divine Dragon, dapat berubah menjadi manusia. Level-level pertama yang luar biasa, perubahan pertama dari transformasi naga ilahi. Kristal naga 0/100. Kemampuan supranatural menguasai suku air, memerintah suku air yang lebih rendah dari level seseorang. Makhluk melahap makhluk untuk mengekstrak kristal naga. Kontrol dari 5 elemen. Metode kultivasi transformasi naga ilahi. Kemampuan ilahi membakar sungai dan mendidihkan laut, emas memecahkan kehampaan, turun dari alam kayu, kota badai bahaya air, murka bumi, penangkapan jiwa, pemandangan tanpa akhir, kerasukan roh. Istana Naga tingkat 2. Anggota Istana Naga 2655. Level berubah menjadi level Transcendent 1, transformasi pertama dari transformasi naga ilahi. Dragon Ki menghilang dan berubah menjadi kristal naga. Dengan 8 kemampuan ilahi, membakar sungai dan merebus laut sebagai serangan awen naga api, emas memecahkan kehampaan sebagai serangan awen naga emas, juga dapat menyerang target tunggal, turun dari alam kayu sebagai serangan awen naga hijau, kota badai bahaya air sebagai serangan Water Dragon AW, Fury of the Earth adalah serangan area of effect dari Earth Dragon. Adapun penyerap jiwa, penglihatan tak berujung, dan kemampuan ilahi yang melekat pada roh, mereka berasal dari kayu yang mengembalikan jiwa, kayu tak berujung, dan pohon perbudakan. Menyerap jiwa, mata bisa menyerap jiwa, jiwa anggota Istana Naga, dan jiwa orang lain. Setelah menyerapnya, mereka dapat memperoleh informasi tentang mereka. Mereka juga bisa menempatkan mereka di kayu yang mengembalikan jiwa dan membangkitkan mereka. Endless Eyes adalah teknik garis mata. Kemanapun seseorang melihat, mereka akan langsung menyerang dengan api. Selain itu, api tidak akan pernah padam. Itu adalah teknik garis mata yang sangat menakutkan. Adapun kemampuan pelekatan roh dari Changsu, itu bisa membuat tanaman memiliki spiritualitas. Kemampuan yang melekat pada roh bisa sangat meningkatkan penanaman ramuan spiritual dan penggunaan elemen kayu dalam pertempuran. Ambil kemampuan ilahi dari keturunan dunia kayu sebagai contoh. Setelah kemampuan pengikat roh dilepaskan, semua pohon di dunia kayu akan memiliki spiritualitas dan meledak dengan kekuatan yang lebih mengerikan. View, dengan kekuatanku saat ini, bahkan permaisuri saat ini bukanlah tandinganku. Mata Wang Xian menunjukkan ekspresi percaya diri. Dari 8 kemampuan ilahi, masing-masing dari mereka sangat kuat. Mereka benar-benar dapat menekan keberadaan pada level yang sama.
Feng Luan pernah berkata bahwa setelah transendensi, ada perbedaan antara tahap pertama dan kedua. Perbedaan antara tahap pertama dan tahap kedua bisa dikatakan sebagai perbedaan antara tahap dan tahap bayi. Dengan kekuatannya saat ini, dia pasti bisa melawan lawan dari level yang lebih tinggi. Mari kita lihat apa yang ada di sistem store. Wang Xian punya pikiran. Buka perbendaharaan. Ding. Kekuatan tuan rumah adalah perubahan pertama dari transformasi naga ilahi. Anda hanya dapat memeriksa harta dari perubahan pertama dari transformasi naga ilahi. Ramuan, harta, biji naga, formasi, dan material. Ada total 5 opsi. Wang Xian berpikir dan membuka ramuan itu. Pil darah naga item tier 3 luar biasa. Setelah mengkonsumsinya, harganya akan dinaikkan sebanyak 10 kristal naga. Harga pertukarannya adalah 10 kristal naga. Ramuan darah naga 1000 tahun item tier 3 luar biasa. Setelah mengkonsumsinya, harganya akan dinaikkan sebanyak 11 kristal naga. Harga pertukarannya adalah 11 kristal naga. Naga, Wang Xian benar-benar kehilangan minat setelah memindai 2 di antaranya. Mengkonsumsinya akan menaikkan harga sebanyak 10 kristal naga. Harga pertukarannya adalah 10 kristal naga. Otaknya memompa saat dia mencoba menukarnya dengan ini. Sepertinya obat mujarab ini dimaksudkan untuk meningkatkan item anggota Istana Naga. Itu tidak benar. Dengan keberadaan kolam naga, tidak banyak gunanya bagi anggota Istana Naga. Percuma saja. Wang Xian menggelengkan kepalanya karena kecewa dan membuka kolom harta karun. Ada lebih banyak item di kolom harta karun. Ada beberapa ribu dari mereka. Ada emas, kayu, air, api, bumi, angin, petir, dan mutiara roh gelap yang bisa dibudidayakan menjadi mutiara naga. Namun, harganya terlalu tinggi, setidaknya 100 kristal naga. Ada juga beberapa item pelindung, seperti kalung, gelang, sisik naga, dan beberapa gigi dan cakar naga tipe serangan. Ada juga tungku pil dan meja penempaan senjata. Barang-barang di dalamnya tidak terlalu berguna baginya. Berada di puncak alam semesta, bentuk asli naga ilahi sangat kuat, dan mereka hanya bisa menggunakan sedikit senjata. Ketika dia membuka benih naga, dia menemukan bahwa itu adalah harta paling berharga dalam harta itu. Biji naga berduri, dikenal sebagai benih naga pembunuh terkuat. Benih naga gila, dikenal sebagai benih naga tempur terkuat. Benih naga kekaisaran, dikenal sebagai benih naga pertahanan terkuat. Benih naga panah, dikenal sebagai benih naga serangan jarak jauh terkuat. Tidak banyak spesies naga, ada 15 dari mereka, dan mereka adalah bawahan dari istana naga terkuat di istana naga Dewa Naga. Ini adalah spesies naga yang telah dipelihara dengan susah payah oleh Dewa Naga, dan masing-masing dari mereka tidak lebih lemah dari Dewa Naga. Mereka adalah yang terkuat dalam pembunuhan, pertarungan tunggal, pertahanan, serangan jarak jauh, pendukung, elemen api, elemen air, dan 7 elemen lainnya. Setelah semua spesies naga ini dibudidayakan, mereka akan benar-benar tak terkalahkan. Namun, untuk membudidayakan salah satu spesies naga ini, mereka membutuhkan darah naga dalam jumlah besar. 840.